Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya Rahmat Al-Fakir ingin ngajak sahabat semuanya, mari kita mengingat sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mengingat sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada beliau, mahabbah kita kepada beliau semakin bertambah insyaallah. Dan tema saat ini yang kita bahas adalah Jabal Sur atau Gunung Sur. Jabal Sur merupakan gunung yang sangat bersejarah pada zaman Rasulullah SAW. Gimana terdapat di atas Jabal Sur ada gua kecil yang disebut dengan Gua Sur. Disitulah Rasulullah SAW bersembunyi bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dari kejaran orang kafir Quraisy. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Rasulullah SAW menaiki Jabal Sur, peristiwa pada waktu itu malam Jumat Rasulullah naik, paginya orang kafir Quraisy bermusyawarah bagaimana cara menangkap Muhammad, bagaimana cara membunuh Muhammad. Nah, setelah itu ba'da duhur Rasulullah salat kemudian pergi ke rumah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq untuk ngasih kabar bahwa nanti malam kita akan hijrah. Nah, ketika tiba malam yang telah ditentukan oleh pemuda Quraisy, mereka semua mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk berpura-pura tidur di tempat Rasulullah SAW dengan selimut yang biasa dipakai Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah pergi dengan sahabatnya naik ke atas Jabal Sur. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dari mereka orang Quraisy yang melihat kepergian Rasulullah SAW. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ kami tutup mata mereka, فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ kemudian mereka tidak bisa melihatnya. Setelah itu Rasulullah SAW bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq naik ke atas. Pada waktu itu Rasulullah tetap dalam kejaran orang kafir Quraisy. Ketika nyampe ke atas, Rasulullah SAW menemukan gua yang disebut dengan Gua Sur. Ketika Rasulullah mau masuk, Abu Bakar melarangnya. Jangan dulu Rasulullah, di dalam masih ada binatang buas, di dalam masih ada ular berbisa. Biarkan aku masuk duluan. Karena jika aku masuk, jika aku mati, maka anak dan istriku yang menangis. Tetapi jika engkau yang mati, wahai Rasulullah, maka semesta alam berduka karena di sana Islam belum sempurna. Biarkan aku yang masuk duluan. Setelah itu Abu Bakar masuk duluan, membersihkan tempat itu. Ketika aman, maka barulah Rasulullah SAW masuk. Karena merasa kecapean, Abu Bakar bersandar pada dinding, meluruskan kakinya. Setelah itu Rasulullah SAW tidur di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Tengah malam ada air menetes pada wajah Rasulullah SAW, pada pipi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, air apa ini Abu Bakar? Rupanya Abu Bakar menangis. Kenapa kamu menangis? Abu Bakar menjelaskan, aku disengat ular berbisa wahai Rasulullah. Kenapa kau gak gerakkan kakimu? Aku takut kalau ku gerakkan kakiku mengganggu tidur wahai Rasulullah. Ini berapa cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Pertanyaannya, apakah kita cinta pada Rasulullah SAW? Ketika 3 hari 3 malam berada di gua itu, yakni malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar menginap di gua tersebut. Ketika Ahad, malam Senin, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya untuk hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu sahabat ketahui, ketika Rasulullah SAW berada di gua itu selama 3 hari 3 malam bersama Abu Bakar As-Siddiq, ternyata ada sosok wanita solehah yang selalu mengantarkan makanan pada gua tersebut. Namanya
Asma binti Abu Bakar. Kemudian ada orang yang pura-pura mengembala kambing untuk menjaga-jaga takut ada musuh naik ke atas, namanya Amir bin Fuhairah. Yang pura-pura tidur namanya Ali bin Abi Thalib. Yang menemani Rasulullah SAW namanya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah turun dari Gunung Sur menuju kota Madinah yang menunjukkan jalannya namanya Abdullah bin Uraikid. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rahmat Al-Fakir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.